Bupati Lampung Timur protes wilayahnya disebut tempat kejahatan. Polisi Waikanan konsumsi narkoba. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal akhir pekan. Pemirsa, pelaku begal asal Lampung ternyata tidak hanya beroperasi di bumi Ruwajurai, tapi sudah melebarkan sayapnya ke Pulau Jawa. Akhir pekan lalu, 2 pelaku begal asal Lampung ditembak mati di Depok. 1 ditangkap di kampung halamannya di Lampung Utara. Pekan ini, 5 warga Lampung Timur juga ditembak mati oleh kepolisian Tangerang Kota karena dituduh sebagai pelaku begal sepeda motor. Namun tuduh itu dibantah keluarga. Pihak keluarga berencana melakukan gugatan hukum. Selain begal, kasus kriminal yang menonjol pekan ini adalah kasus surat keputusan mutasi palsu pegawai negeri sipil, penyalahgunaan narkoba, dan pembunuhan. Nah pemirsa, cekal akhir pekan kali ini akan diawali dengan kasus penembakan 5 warga Lampung Timur yang dituduh sebagai pelaku begal. Saya Irwan Marwah, inilah cekal selengkapnya. Pemirsa, pekan ini masyarakat Lampung Timur dikagetkan oleh kasus penembakan 5 warga oleh petugas kepolisian sektor Serpong, Tangerang Kota, Banten. 5 warga Gunung Sugi Besar, sekampung Udik, Lampung Timur ini dituduh sebagai pelaku begal yang meresahkan warga Tangerang beberapa waktu lalu. Pemirsa, warga Gunung Sugi Besar, sekampung Udik, Lampung Timur masih berduka. 5 warga mereka pergi untuk selama-lamanya setelah ditembak mati anggota kepolisian sektor Serpong, Tangerang Kota, Banten, Minggu pagi dan Senin sore lalu. Kelima warga tersebut adalah Ahmad Syafei, 24 tahun, Abdul Rohim, 25 tahun, Ibrahim, 25 tahun, M. Ali, 28 tahun, dan Abdul Wahab, 24 tahun. Ini dituduh polisi terlibat dalam aksi pembegalan sepeda motor. 2 orang tewas ditembak petugas di Pelabuhan Merak, Banten dengan tuduhan melarikan diri ke Lampung. Sedangkan 3 orang lagi tewas dalam sebuah penggerebekan di kamar kos di daerah Cikupa, Tangerang karena melawan petugas. Selasa lalu, jenazah kelima warga Lampung Timur ini dimakamkan keluarga dan tetangganya di pemakaman umum Desa Gunung Sugi Besar, sekampung Udik. Warga tidak percaya jika 4 dari 5 orang yang tewas ini terlibat aksi pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Warga tak menyangka kelima warga itu tewas di tangan kepolisian karena dituduh sebagai pelaku kejahatan. Karena selama ini, 4 dari 5 warga tersebut dikenal sebagai orang baik-baik. Keempat itu bekerja sebagai sopir perusahaan kontraktor perumahan di Bogor dan kuli bangunan. Sedangkan 1 orang baru sebulan tinggal di kota Tangerang kerja serabutan. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Tewasnya 5 orang warga desa Gunung Sugi Besar, sekampung Udik, Lampung Timur yang ditembak oleh kepolisian Serpong, Tangerang Kota, Banten karena dituduh menjadi pelaku pembegalan mengundang perhatian warga. Warga menilai penembakan kelima warga Lampung Timur ini penuh rekayasa. Tokoh masyarakat Desa Gunung Sugi Besar, sekampung Udik, Lampung Timur tidak percaya jika 4 dari 5 warga yang ditembak polisi adalah pelaku kriminal. Hasan Soleh, Kepala Desa Gunung Sugi Besar, dan Hasanuddin Waka, tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Lampung Timur, menuding tindakan kepolisian sektor Serpong, Tangerang Kota, Banten yang menembak mati 4 dari 5 warganya penuh rekayasa dan bentuk arogansi polisi. Karena penembakan kelima warga Lampung Timur ini tidak disertai barang bukti hasil kejahatan. Pihak keluarga menuding polisian telah membuat skenario seolah-olah 5 warga yang tewas tersebut adalah pelaku pembegalan sesungguhnya. Kami selaku pemerintahan desa ini agak kecewa dengan tindakan pihak kepolisian. Karena setahu kami yang 4 orang ini benar-benar enggak, ya katakanlah memang betul-betul pekerjaannya jelas. Nah di samping itu tindakan daripada pihak kepolisian ini luar biasa, tidak ada manusiawi sekali. Bapak sendiri ikut menjemput ikut menyaksikan juga sampai penjemputan, sampai pulang di kediaman korban masing-masing, saya ikut. Yang jelas kami sangat protes lah ya. Disesalkan oleh kita tindakan yang artinya arogansi. ada rekayasa nggak kira-kira? Oh ada, jelas itu rekayasa itu jelas. Ya kalau
Seharusnya kan pakai prosedur, kan itu diatur dalam KUHP. Jadi selama 24 jam, kalau memang tidak terbukti itu harus dikembalikan. Ada rekayasa nggak kira-kira? Oh ada, jelas itu rekayasa itu jelas. Rencananya, pihak keluarga akan membawa kasus yang menimpa mereka ke jalur hukum. Pihak keluarga akan melapor ke Komisi Hak Asasi Manusia di Jakarta. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, pasca penembakan 5 warga desa Gunung Sugi Besar sekampung Udik, Lampung Timur oleh petugas kepolisian Serpong, Tangerang, Kota Banten, karena dituduh menjadi pelaku pembegalan, membuat resah warga Lampung Timur yang ada di perantauan. Mereka menilai tindakan kejahatan di ibu kota selalu dikaitkan dengan Lampung Timur. Tewasnya 5 warga desa Gunung Sugi Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, pada minggu lalu membuat resah masyarakat Lampung Timur, khususnya orang tua atau keluarga memiliki anak atau saudara yang tinggal di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka khawatir kejadian serupa menimpa keluarga mereka yang tidak tahu persoalan. Menurut Fanani dan Kautsar, tokoh masyarakat Lampung Timur, tidak semua warga Lampung Timur yang tinggal di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pelaku kejahatan. Banyak warga Lampung Timur bekerja dan menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kejadian ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat Lampung Timur. Masyarakat Lampung Timur yang hendak bepergian keluar Lampung juga khawatir dituduh sebagai pelaku kejahatan. Pertama, kalau memang anak ini tidak terbukti bersalah, mohon dibersihkan namanya, berikut nama keluarga. Karena selama ini anak-anak di Lampung Timur, semua yang bekerja di Tangerang maupun Bekasi dan Bogor, ini resah. Sebab dengan terjadinya penangkapan besar-besaran seperti ini, tanpa pandang bulu apakah mereka bersalah atau tidak, setelah diintimidasi dan pulang ada yang cacat, tidak ada pertanggungjawaban apapun dari aparat yang penegak hukum. Dengan beberapa masa terakhir ini bukan hanya terintimidasi tapi merasa resah, bahkan untuk bekerja pun nggak berani lagi Di Jakarta, Bang. ya, banyak yang mengundurkan diri. Warga berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi dan meminta kepolisian profesional dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan praduga tak bersalah terhadap semua warga. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Selain warga, protes juga datang dari Bupati Lampung Timur Erwin Arifin. Orang nomor 1 di Lampung Timur ini juga tidak terima daerah yang dipimpinnya disebut sebagai daerah penjahat. Bupati mengimbau warganya untuk tidak tersulut emosi, berhati-hati serta selalu waspada setiap ada kejahatan. Tewasnya 4 dari 5 warga desa Gunung Sugi Besar, Sekampung Udik, Lampung Timur, yang ditembak mati anggota kepolisian Serpong, Tangerang, menjadi kabar duka bagi masyarakat Lampung Timur. Karena warga desa Gunung Sugi Besar, Sekampung Udik, Lampung Timur, meyakini keempat warganya itu tidak terlibat pembegalan, seperti yang dituduhkan kepolisian Serpong. Erwin Arifin, Bupati Lampung Timur, juga sangat menyesalkan peristiwa yang menimpa warganya itu. Karena itu, Bupati meminta warganya yang ada di perantauan berhati-hati dan waspada setiap ada tindak kejahatan. Menurut Erwin, Lampung Timur masih menjadi sorotan masyarakat luar karena selalu dikaitkan dengan kejahatan. Bahkan secara khusus, Bupati Erwin menyesalkan sikap media di Jakarta yang selalu mengaitkan peristiwa kejahatan dengan kabupaten yang dipimpinnya. Bupati tidak terima jika semua warganya dianggap penjahat. Menurut Erwin, Lampung Timur merupakan daerah yang memiliki basis keagamaan yang paling kuat di Lampung. Jika warganya ada yang melakukan tindak kejahatan, itu dianggapnya hanya segelintir orang. Sebenarnya pelaku kriminal itu bukan dari Lampung Timur aja, dari daerah lain. Cuma pemberitaannya itu selalu ke Lampung Timur. Nggak bisa disamaratakan bahwa penduduk Lampung Timur itu semua memiliki moralitas yang baik. Terus terang, Lampung Timur ini gudangnya kiai loh, gudangnya pesantren di provinsi Lampung ini. Bupati juga berharap kepada masyarakat Lampung Timur untuk tidak mengedepankan emosi main hakim sendiri dalam menyikapi aksi kejahatan yang terjadi. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, tewasnya 5 warga desa Gunung Sugi Besar, Sekampung Udik, Lampung Timur di tangan kepolisian sektor Serpong, Banten mendapat reaksi keras pihak keluarga. Mereka tidak terima jika korban penembakan itu dituduh sebagai pelaku begal. Seperti apa reaksi pihak keluarga menanggapi tuduhan itu? Berikut pernyataan mereka yang disampaikan melalui rekan kami, Supriyono. Itulah yang saya sayangkan ya, tindakan pihak kepolisian, khususnya wilayah Jabodetabek. Mereka tidak melakukan penyidikan dan hal-hal lain yang perlu dilengkapi oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kesan ini, kalau saya menanggapi hal tersebut, seolah-olahnya mengarah ke pembantaian.
Jadi dengan kematian 5 orang ini, 4 di antara mereka tersebut, saya sangat meyakinkan mereka yang 4 orang tersebut bersih. Selaku keluarga sangat keberatan kalau mereka dianggap sebagai komplotan begal motor. Nah, sebagai bukti nyata dan semua keluarganya sangat bertanggung jawab dan kawan-kawan di sini siap jadi saksi bahwa di antara korban ini yang meninggal ini ada salah satunya yang benar-benar tidak bisa membawa motor sama sekali, belum pernah membawa motor, tidak bisa menaiki mengendarai motor. Dengan tuduhan tersebut, bagaimana tanggapan terhadap kepolisian, Bang? Nah, disinilah kami menganggap ada unsur rekayasa dalam segala berita yang berkembang, opini yang disampaikan. Ya kalau memang negara kita punya undang-undang, diadililah sesuai undang-undang. Pihak yang melakukan Penembakan yang tidak manusiawi itu. Kalau memang masih punya undang-undang, Saya minta bantuan beliau. gitu Pak ya. Jadi, Emang kerja di Jakarta sebagai sopir Pak ya? ya. Terus mengenai tanggapannya Pak, ini kan dilakukan penembakan oleh kepolisian sana, padahal si Ahmad ini nggak salah, apa Pak tanggapannya terhadap kepolisian? Tanggapannya Iya, seperti apa Pak tindakan kepolisian? itu saya anggap PKI dia. Nggak ada istilahnya kata orang Lampung sebut sahadatnya itu nggak ada. Pemirsa, selain kasus begal, masyarakat Lampung juga digegerkan soal kasus surat keputusan mutasi palsu. Dalam kasus ini, lebih dari 50 pegawai negeri sipil jadi korban. Bagaimana sesungguhnya? Saksikan tayangnya setelah pesan-pesan berikut ini. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Selain kasus begal, kasus kriminal yang menonjol pekan ini adalah kasus surat keputusan mutasi palsu di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Kepolisian daerah Lampung menangkap salah seorang pegawai negeri sipil karena dituduh membuat surat keputusan mutasi palsu tersebut. Tersangka membuat SK mutasi bodong sejak tahun 2012. Dari hasil pemeriksaan, setidaknya sudah 50 orang lebih pegawai negeri sipil yang menjadi korban. Tersangka pemalsuan surat keputusan mutasi palsu alias SK bodong, Agus Hermawan, pegawai negeri sipil ini ditangkap petugas Subdit 1 Ditkrimum Polda Lampung di sebuah warnet di Jalan Soekardi Hamdani, tak jauh dari Universitas Bandar Lampung. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 20 stempel palsu, 80 lembar belangko kosong dan berlogo Garuda Emas, dan 1 bundel berkas SK mutasi. Dalam aksinya, tersangka yang semula bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung ini menggunakan pengaruhnya untuk membantu PNS yang akan pindah tugas ke Bandar Lampung. Berbekal stempel dan belangko kosong berlogo emas palsu, tersangka yang bekerja di staf bagian mutasi ini membuat SK Wali Kota, SK Gubernur palsu tentang mutasi korban yang akan pindah ke Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan terungkap, untuk mengurus SK bodong tersebut, Agus mendapat imbalan 6 juta sampai 15 juta rupiah dari korbannya. Korbannya sudah diperiksa 16.
19 saksi. Sejak 2012 dia bekerja, SK-nya sudah diserahkan kepada yang mutasi tadi. Dia sudah bekerja dapat gaji sesuai eselonnya ya Pak ya, sampai 2014 ya, 2014. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Agus menjalani hukuman penjara di sel Mapolda Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Polda Lampung akan mengusut tuntas kasus pembuatan surat keputusan mutasi palsu di pemerintah Provinsi Lampung. Setelah menahan tersangka utama, polisi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain selain Agus Hermawan. Penyidik Dirkrimum Polda Lampung terus mendalami kasus surat keputusan mutasi palsu dengan tersangka Agus Hermawan. Polisi juga akan mempelajari munculnya surat keterangan palsu itu. Karena dalam pengurusan mutasi harus ada usulan baik dari pegawai yang diinginkan pindah maupun pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang dituju. Karena itu Polda Lampung masih memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan prosedur keluarnya surat keputusan. Kepala Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Teguh Nugroho menyatakan pihaknya masih mempelajari kasus tersebut dan akan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui adanya keterlibatan pihak lain dalam pembuatan surat keputusan palsu. Kita minta. Jadi usulan ini dianggap benar, mutasilah mereka. Makanya ini korbannya kita panggil juga, kita minta skep apa namanya, skep yang dia terima. Nah, kita minta semua. Nah itu masih kita kembangkan, ini motivasinya apa? Karena yang minta si tersangka ini dimintain duit ini kan. Karena berdasarkan dia tadi kan ada yang sebagian usulan yang mungkin untuk mempercepat bagaimana dia mintain duit. Sementara itu, kepada polisi, Agus Setiawan tersangka pemalsuan surat keputusan mengaku bekerja sendiri. Sejak tahun 2012, pekerjaan Agus sudah menghasilkan 300 juta rupiah. Keuntungan pribadi. Ke saat ini udah ngeraup keuntungan berapa banyak, Mas? 300 juta. Terus kemana aja duitnya, Mas? Hah? Habis. Cukup sesuai mutasinya dilakukan. Selain dijerat pasal pemalsuan dokumen, Agus juga bakal dijerat pasal penipuan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya pemirsa, kasus surat keputusan mutasi palsu ini terbongkar setelah Kepolisian Daerah Lampung menerima laporan dari pemerintah Provinsi Lampung yang mendapati surat keputusan mutasi pegawai negeri sipil Lampung Timur atas nama Evan Tora. Nomor surat mutasi Evan tidak terdaftar di buku registrasi. Kasus pemalsuan surat keputusan mutasi terus berlanjut. Polda Lampung membongkar kasus pemalsuan surat keputusan mutasi PNS setelah menerima laporan dari pemerintah Provinsi Lampung yang mendapati nomor surat keputusan mutasi Evan Toera, pegawai negeri sipil Lampung Timur yang hendak dimutasi ke Dinas Pendidikan Bandar Lampung tidak terdaftar di buku registrasi pemerintah Provinsi Lampung. Saat itu Evan datang ke Dinas Pendidikan Bandar Lampung membawa surat keputusan mutasi yang ditandatangani Gubernur Ridho Picardo, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, dan SPT Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung. Dinas Pendidikan kemudian memeriksa surat keputusan mutasi Evan di buku registrasi Badan Kepegawaian Daerah Lampung. Hasilnya, surat mutasi Evan tidak terdaftar di buku registrasi pemerintah Lampung. Pemerintah provinsi kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Lampung. Polisi kemudian meringkus Agus Hermawan di sebuah warung di internet di Jalan Sukardi Hamdani, tak jauh dari kampus Universitas Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung mencatat sedikitnya 50 orang pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah daerah Provinsi Lampung jadi korban SK mutasi palsu yang diterbitkan oleh tersangka. BKD berencana akan memposisikan kembali pegawai pada instansi masing-masing. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Muhammad Umar mengungkapkan, berdasarkan data kepolisian, 50 orang lebih oknum PNS menjadi korban SK mutasi palsu yang diterbitkan tersangka Agus Hermawan. 40 orang lebih dari instansi pemerintah Kota Bandar Lampung dan 10 orang lainnya berasal dari sejumlah instansi pemerintah kabupaten kota di Provinsi Lampung. BKD Kota Bandar Lampung akan menindaklanjuti kasus penerbitan SK mutasi palsu ini bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. BKD akan kembali memposisikan para PNS korban mutasi palsu pada posisi semula di masing-masing instansi.
Menurut Muhammad Umar, kasus ini diketahui setelah Dinas Pendidikan melakukan penataan ulang terhadap data pegawai. Rata-rata korban SK mutasi palsu ini adalah pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendidikan. Jadi persoalannya di luar sistem dia, ya kan? Jadi ini di luar sistem dia. Jadi kalau dia masuk dalam sistem BKD kan enak, kan gitu ya. Jadi dia berbuat di luar sistem itu. Justru ketahuannya ini pada saat Dinas Pendidikan melakukan penelitian kembali. Pak, kalau rata-rata korbannya memang dari pendidikan, Pak? Ya. Guru gitu, Pak? Kebanyakan Dinas Pendidikan. Guru. Kini pelaku penerbit SK mutasi palsu selain harus menjalani proses hukum di pengadilan, tersangka juga terancam dipecat dari pegawai negeri sipil. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba juga masih marak di Lampung. Bahkan ada warga yang malah menanam ganja di samping rumahnya. Saksikan tayangnya setelah yang satu ini. Maniskan rasa, gula cair Rosbrand, segarkan suasana, gula cair Rosbrand, gula cair Rosbrand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli, gula cair Rosbrand, gula cair Rosbrand, lebih terasa manisnya. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba juga masih menjadi berita pilihan di akhir pekan ini. Ganja yang selama ini dikenal berasal dari Aceh, ternyata juga tersedia di Lampung. Salah seorang warga Abung Selatan, Lampung Utara menanam ganja di samping rumahnya. Bahkan saat ditangkap, tersangka sudah menyimpan 500 gram ganja yang baru dipanen. Febrianto diserahkan polisi sektor Abung Selatan ke polisi anti narkoba Polres Lampung Utara setelah ditangkap di rumahnya karena dilaporkan warga menanam dan menyimpan daun ganja di kediamannya. Dari warga Kalibening, Abung Selatan ini, polisi menyita sekitar 500 gram ganja basah yang disimpan dalam lemari pakaian. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku ratusan gram daun ganja itu berasal dari 3 batang pohon marijuana yang ditanamnya di samping rumah sejak 6 bulan lalu. Bibit ganja didapat dari Tangerang. Ini dari mana barangnya? Nanam sendiri. Nanam? Bibitnya dari mana bibitnya? Bibitnya ya dari bawah dulu beli pahe. Di mana? Dari Tangerang. Di mana? Tangerang. Di Tangerang. Ada bijinya gitu? Biji bawa dikit doang. Taruh di pot. Tumbuh. Udah saya pindahin. Gede dikit. Orang tua marah-marah. Tebang sama saya udah. Udah berapa meter ini? Ada 1,5 meter. Berapa batang? 3 batang. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP John Kennedy mengatakan penangkapan tersangka dilakukan anggota Polsek Abung Selatan setelah mendapat informasi masyarakat. Barang bukti yang disita merupakan hasil panen 3 batang pohon ganja dengan tinggi 1 meter lebih. Sudah berapa lama kalau pengakuannya dia menanam? Udah 6 bulan. Ada yang lain mungkin, Pak? Mungkin tidak menutup kemungkinan, kita kembangkan nanti. Berapa banyak yang kita sita saat ini? Lebih kurang 5 gram. 500 gram. 500 gram. Kalau dugaan sementara apakah ini sudah dijual juga dengan yang lain? Nanti kita kembangkan lagi. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka karena menduga sejumlah daun ganja sudah beredar di kalangan pemuda. Kasus ini sedang ditangani Satuan Anti Narkoba Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Selain menangkap warga yang menanam ganja, petugas kepolisian anti narkoba Polres Lampung Utara juga meringkus 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Satu diantaranya anggota polisi aktif berpangkat Brigadir Kepala. Polisi anti narkoba Resor Lampung Utara mengamankan 1 anggota kepolisian berpangkat Brigadir Kepala berinisial ED. ED yang bertugas di Polres Wekanan ini diduga kuat ikut pesta narkoba jenis ekstasi dan sabu bersama 2 warga sipil lainnya. Kedua warga tersebut adalah Edi, warga Bukit Kemuning, Lampung Utara,
dan Vivit warga Banjit Waikanan. Mereka ditangkap dalam sebuah penggerebekan di salah satu rumah warga di Kecamatan Bukit Kemuning. Selain sudah mengamankan ketiga tersangka, polisi juga menyita 1 butir pil ekstasi berwarna hijau dan 1 bungkus sisa sabu, bong alat hisap sabu, alat timbang digital. Di hadapan penyidik, 2 warga yang berstatus duda dan janda yang berprofesi sebagai fotografer panggilan dan pelayan toko di Pasar Tumpah Bukit Kemuning ini mengaku pil ekstasi dibeli dari Waikanan seharga Rp350.000. Untuk apa? Apa ada acara atau apa? Berapa? 1 pil yang kamu pakai? Enggak, cuma di botol di apa sprit ya. Bukit Kemuning. Berapa orang? Berapa orang kamu? Berdua. 2 per 3? Iya, bertiga sama yang ini kontrakan. Dapat barangnya dari mana? Dari Waikanan. Beli. Seharga berapa? 350. Kasat Narkoba Polres Lampung Utara AKP John Kennedy mengaku penangkapan ketiga tersangka berdasarkan informasi masyarakat. Hasil tes urin ketiga tersangka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Dari tersangka sendiri sebelum melakukan penggerbekan, sebelum ketangkap memang dia sudah memakai jenis sabu. Namun 3 hari sebelumnya dia menggunakan ini. Jadi salah satunya oknum anggota polisi yang berpangkat brigadir kepala dengan inisial ini. Hingga saat ini kepolisian Lampung Utara masih mendalami tentang kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sementara tersangka yang berstatus polisi di Polres Waikanan masih menjalani pemeriksaan di Propam. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Nanti anak itu sok. Selain anggota kepolisian Polres Waikanan, mantan anggota DPRD Lampung Barat Imronuddin juga ditangkap petugas kepolisian Bandar Lampung di kontrakannya di Jalan Dr. Harun II, Kota Baru, Tanjung Karang. Imron diketahui petugas sudah 3 kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal Akhir Pekan sore hari ini. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Daftar anggota DPRD menyalahgunakan narkoba bertambah setelah anggota reserse Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung meringkus mantan anggota DPRD Lampung Barat Imronuddin di rumah kontrakannya di Jalan Dr. Harun II, Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Sebelumnya, kepolisian Lampung meringkus 2 anggota DPRD Tanggamus, Musafa dan Hasmuni, seusai mengikuti bimbingan teknis di salah satu hotel berbintang di Bandar Lampung. Penangkapan Imron dilakukan setelah kepolisian Tanjung Karang Timur mendapat laporan masyarakat yang mengetahui tersangka mengkonsumsi narkoba. Baru 2 kali. Iya, kenapa? Stres, nggak kepilih lagi gitu? Buat hiburan aja atau gimana? Dari tangan Imron, polisi menyita seperangkat alat hisap sabu. Selain Imron, polisi juga menangkap 2 tersangka pemasok sabu ke Imron, yakni Dodi Rahmansyah dan Rizky Adela. Tangkapan Dodi dan Rizky berdasarkan informasi Imron yang mengaku membeli sabu-sabu dari kedua tersangka. Dodi dan Rizky ditangkap di Jalan Pangeran Antasari, Tanjung Karang Timur saat akan melakukan transaksi narkoba. Dari Dodi dan Rizky, polisi menyita 4 paket sabu-sabu, 3 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio. Kini, Imron, Rizky, dan Dodi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di sel tahanan Polsekta Tanjung Karang Timur. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.